Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Rosida, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Pungging, Kabupaten Mojokerto. Saat ini saya berada di ruang kepala sekolah SMP Negeri 1 Pungging terkait wawancara tugas demonstrasi konseptual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Alhamdulillah, saya saat ini sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pungging, Bapak DRS Sumantri MPD. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Bagaimana keadaan Bapak hari ini? Ya, alhamdulillah. Sehat, bisa melaksanakan tugas rutin. Alhamdulillah. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena Bapak sudah berkenan untuk wawancara terkait pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Ya, Bapak, saya mulai wawancara hari ini ya. Ya, monggo. Begini Bapak, selama menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Pengalaman saya memimpin di sekolah ini memang banyak kasus dilema etika dan rujukan moral. Dan alhamdulillah untuk mengidentifikasi masalah dilema etika itu, yang pertama kita lihat dulu permasalahannya apa, yang kedua siapa yang terlibat, yang ketiga kemanfaatan masalah itu bagi anak sendiri, terutama yang ada anak-anak di SMP Jati Kuning. Jadi yang pertama kita lihat dulu siapa yang terlibat, masalahnya apa, yang kedua keterlibatan dengan siapa, terus masalahnya itu seberat apa. Itu kami identifikasi seperti itu. Terima kasih Bapak. Berarti sebelum mengambil keputusan itu memang benar-benar dipikirkan dengan sangat baik Pak ya? Ya, karena ini menyangkut nilai, menyangkut nama baik anak, menyangkut masa depan anak, dan juga menyangkut moral anak. Kita tahu bahwa anak itu membutuhkan bimbingan, membutuhkan pendampingan, dan tidak semuanya anak yang salah itu anak dari anak itu sendiri, tidak. Itu juga keterlibatan semua pihak. Jadi ada orang tua terlibat, lingkungan terlibat, teman pergaulan terlibat, juga guru bisa terlibat di situ di kasus dilema etika itu. Pak, selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, yang pertama begini, kita lihat dulu ada mengedepankan rasa keadilan dan rasa apa itu namanya, kita adil dan juga rasa ada kasihannya gitu loh ya. Ini kan menyangkut masa depan anak. Jadi katakanlah kalau ada anak bermasalah di sekolah, kita harus memperlakukan siapapun itu. Contoh lihat dulu, pandang dulu kita memberikan perlakuan pada anak yang adil. Dan ini perlakuan ini juga nanti mengarah ke masa depan anak juga. Bagaimanapun juga ini anak-anak kita, ya baik gurunya anak ini juga menjadi tanggung jawab sekolah. Jadi kita perlakukan anak itu secara human, secara manusia, sehingga anak merasa nyaman di sekolah dan bisa mungkin melanjutkan sekolah lebih baik, sehingga dia tidak merasa bersalah di sekolah itu. Ada rasa keadilan yang diterima, ada kenyamanan yang diterima, dan merasa diorangkan lah kalau di sekolah itu. Berarti keputusan Bapak itu berpihak pada murid Pak? Kami utamakan anak. Jadi kepada Bapak Ibu guru itu anak nomor satu. Apapun yang terjadi, anak harus diutamakan. Pembelajarannya, kenyamanan pembelajarannya, kenyamanan kenyamanan psikologinya. Anak datang ke sekolah merasa nyaman, sehingga mengikuti pelajaran nyaman, melihat guru teman di sekolahnya nyaman. Nah, ini yang kami depankan, pelayanan kepada anak nomor satu. Jadi, kalau saya bisa menyimpulkan, berarti Bapak itu sudah menerapkan kurikulum merdeka itu yang berpihak pada murid. Ya, memang walaupun di sini bukan sekolah penggerak,
tapi kami berusaha mengikuti eh, apa namanya ini, kurikulum Merdeka, ya, yang dimana salah satunya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk berpikir kritis, menjadi pelajar yang berprofil Pancasila. Nah, ini memang kepentingannya pada anak, semuanya fokusnya pada anak. Jadi apapun kegiatan kami, kegiatan kepala sekolah, kegiatan guru yang ada di sekolah, warga sekolah, anak harus nomor satu, ya. Dan anak keluar dari sini itu menjadi anak yang punya karakter, ya, punya profil pelajar Pancasila yang unggul. Bapak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Ya, yang pertama kita lihat dulu masalahnya. Ya, yang kedua kita kita kumpulkan staf, kita ajak kolaborasi dengan BK. Terus kedua kita juga mengajak mungkin komite, ya, sebagai keterlibatan langsung dari warga sekolah juga, pemangku kepentingan juga. Jadi kita lihat dulu masalahnya apa. Yang kedua kita ajak kolaborasi. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya, kalau untuk mengambil keputusan terutama masalah dilema etika, ya, atau juga enggak. Yang pertama kami identifikasi masalahnya, seberat apa masalahnya. Yang kedua kita buat daftar fakta itu. Setelah itu kita debatkan prioritas mana yang kita utamakan. Baru setelah itu kita membentuk tim, ada staff, ada wali kelas, ada guru BK. Nah, itu kita ajak ngumpul bersama, kita jadikan tim yang baik untuk menyelesaikan itu. Tapi yang pertama adalah masalah itu seberat apa, terus siapa yang terlibat di situ, terus anak-anak ini kalau kena masalah ini apa nanti efek kedepannya. Jadi itu yang kami utamakan. Berarti kolaborasinya, ya Pak, Iya. yang ditekankan sama Bapak. Betul, tim itulah yang nanti kita bentuk supaya nanti tim ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik, termasuk memprioritaskan masalah yang harus segera ditangani. Lalu selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Ya, begini, memang untuk kasus ini kita perlu istilahnya ada strategi, ya, pendekatan pada anak yang mengalami masalah itu. Yang utama adalah pendekatan secara manusiawi, ada human, ya. Jadi kalau ada kasus seperti itu, bagaimana kita menjadikan anak sebagai anak kita. Kalau misalkan dia anak kita perlakukanlah mereka dengan baik. Siapapun yang ada masalah di sini, jangan sampai anak itu menjadi tertuduh, jangan terus merasa bersalah, tidak. Sehingga bagaimana pendekatan yang baik adalah kita jadikan itu anak, kita jadikan mereka sahabat, kita jadikan mereka itu teman, sehingga mereka akan mudah mengungkapkan apa yang dirasakan, keluhan apa yang dirasakan. Terus yang kedua adalah kita bisa memberikan keputusan secara berpihak kepada anak-anak itu. Itu yang secara efektif bagi saya, pendekatan secara manusiawi, pendekatan secara kelembagaan juga perlu, koordinasi dengan semuanya, mengajak kepada kebaikan semuanya. Yakinlah bahwa semua anak itu baik. Begitu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika? Tantangannya yang selama ini saya rasakan adalah mengubah mindset teman-teman untuk menangani kasus dilema etika ini. Jadi bagaimana menangani anak ini secara baik, kekeluargaan itu. Kalau dianggap anak bersalah terus salah, tidak. Bahwa anak itu ada sesuatu titik baiknya, dan anak akan bisa menjadi baik pada satu tertentu, tergantung siapa yang membimbing. Jadi yang kedua adalah tantangan masyarakat, bahwa di masyarakat katakanlah kalau ada kasus anak hamil di sekolah, itu mesti yang disalahkan anak itu, anak perempuannya. Belum tentu yang salah anak perempuannya, bisa jadi orang tuanya juga terlibat dari keluarga yang kurang baik, keluarga broken, sehingga anak-anak melampiaskan di luar. Bisa juga pergaulannya, bisa juga di sekolah perhatian guru yang kurang,
sehingga anak-anak kurang merasa nyaman, belum ada curahan hati pada pada anak-anak sendiri, sehingga mereka tergoda di pergaulan itu. Jadi yang lebih efektif adalah perlakukan anak itu dengan baik. Jadi itu. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya. Dalam menyelesaikan masalah, semakin cepat semakin baik. Jadi kalau ada masalah, saya berharap itu saat itu kita selesaikan, jangan nunggu masalah. Kita lihat masalahnya dulu, sebesar apa masalahnya. Setelah itu kita ajak staf untuk bentuk tim di situ, tim penyelesaian masalah, ada staf, ada wali kelas, ada guru BK, sehingga nanti kepentingan anak-anak ini bisa terlayani dengan baik. Jangan sampai menunda masalah. Kalau menunda masalah akan ada masalah baru lagi, ya. Nah, masalah baru lagi belum tentu akan tertangani dengan cepat. Oleh karena itu kami ketika ada masalah, ketika itu kita tangani. Ketika itu juga kita beri penyelesaian. Dan penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya adalah membuat anak tetap nyaman, sehingga anak-anak bisa merasa nyaman di sekolah, walaupun dia punya masalah, tetapi dia tetap nyaman untuk sekolah. Gitu. Berarti dalam jadwalnya sesuai skala dari permasalahan tersebut, Pak? Iya, skala prioritasnya adalah ada masalah apa di situ kita selesaikan. Ya, kalau ada masalah berat perlu menangani beberapa jadwal, harus mengunjungi wali murid, katakanlah harus tentu saja dengan pihak-pihak tertentu, ya itu mungkin ada jadwal tertentu. Tapi kalau misalkan masalahnya yang hari itu kita selesaikan, ya kita selesaikan langsung dengan tim yang ada itu. Bapak, Ya. adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, memang kami di sini tidak bisa bekerja sendiri. Ada staf, ada wali kelas, ada guru BK, ada komite. Nah, ini memang kita ajak kolaborasi dengan baik. Sebesar apapun masalah itu, kalau kita kerja dengan tim, insya Allah akan cepat tertangani. Inti permasalahannya apa, terus siapa yang menangani, dan kita tunjuk siapa yang bisa untuk pendekatan mungkin dengan wali murid, dengan pihak tertentu. Yang penting secara garis besar adalah yang kita menjadi prioritas adalah anak-anak itu terlayani dengan baik. Jangan sampai ada anak yang bermasalah, dia menjadi anak yang tertekan, dia menjadi anak yang merasa disendirikan, tetapi anak ini walaupun dia punya masalah, tetapi psikologinya dia tetap senang karena merasa dibantu oleh sekolah. Pertanyaan terakhir, Bapak. Iya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman selama mengambil keputusan dilema etika? Ya, yang pertama kita lebih hati-hati. Yang kedua kita lebih bijaksana. Yang ketiga adalah kita lebih tahu tentang permasalahan anak itu untuk bisa membedakan mana yang baik, antara memprioritaskan kebaikan antara baik dan baik, ya, tapi harus bisa memprioritaskan mana yang lebih utama dulu dan bisa memilah mana yang baik dan mana yang benar. Tetapi sekali lagi pengalaman yang baik adalah bagaimana anak-anak ini nanti memberikan memberikan inspirasi pada kita. Anak-anak itu sumber inspirasi kita semuanya. Jadi hal yang terbaik adalah kita bisa memprioritaskan mana yang terbaik untuk anak. Terima kasih Bapak, wawancara hari ini sangat luar biasa. Pengalaman Bapak itu bermanfaat bagi saya sebagai tugas calon guru penggerak, tetapi saya sebagai guru juga. Mungkin ada pengambilan keputusan di kelas. Ya. Dan terima kasih. Ya, saya juga berharap Bu Titin tetap jalan, tetap komit dengan tugas di guru penggeraknya. Apa yang sudah diperoleh di guru penggerak ini terapkan di sekolah. Ajak teman-teman supaya bisa mengembangkan, memanfaatkan ilmu yang didapatkan di guru penggerak itu. Mudah-mudahan sukses. Saya berharap nanti lulus di pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pungging, Bapak DRS Sumantri MPD. Terima
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Rosida, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Pungging, Kabupaten Mojokerto. Pada saat ini saya sudah berada di ruang kepala sekolah SMP IT Mambaul Ulum, di mana saya akan melakukan wawancara tugas dari demonstrasi konseptual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah dari SMP IT Mambaul Ulum, yakni Bapak Ahmad Muhammad SPDI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Oke, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat semua, meskipun dalam situasi bulan suci Ramadan kita masih tetap semangat untuk melaksanakan tugas dalam satuan pendidikan. Alhamdulillah, Kak, ya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak karena sudah berkenan untuk wawancara memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak. Bapak, boleh saya memulai wawancara hari ini? Boleh, monggo. Baik. Selama menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama kami jadi kepala sekolah, memang banyak hal kasus-kasus yang terjadi di lembaga. Antara kasus itu kita cara mengidentifikasinya, kita harus membedakan mana yang termasuk kasus dilema etika dan mana kasus rujukan moral. Dari disitulah kita bisa setelah mengidentifikasi, kami bisa mencari langkah-langkah yang harus kita selesaikan di masing-masing kasus tersebut. Baik Bapak. Yang kedua, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kita harus bisa satu, membedakan itu. Yang kedua, kita lakukan untuk menelusuri siapa-siapa aja yang terlibat di situ. Yang pertama, yang kedua, kita bekerja sama, kolaborasi dengan wakasek, wakakurikulum, dan guru-guru yang ada, sehingga kita bisa menerima fakta-fakta yang ada, sehingga kita bisa melakukan langkah selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah atau prosedur yang kita lakukan, yang sebenarnya kita langkahnya adalah satu, seperti yang saya sampaikan tadi. Sebelum mengambil keputusan, kita harus mengidentifikasi dulu persoalan-persoalan itu. Setelah itu kita mencari fakta-fakta apa yang terjadi pada kasus itu. Setelah terjadi, kita musyawarahkan dengan melibatkan bisa komite, bisa wakasek, juga kurikulum. Sehingga dari situlah kita bisa mengambil suatu keputusan yang bisa mendapatkan suatu hal yang lebih baik. Baik Bapak, yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif yang kita lakukan, yang paling utama itu kita musyawarah. Kami selaku kepala sekolah tidak bisa langsung memberikan kebijakan atau keputusan sendiri. Kita harus melibatkan waka-waka dan yang lain yang terlibat di situ dengan musyawarah. Dari musyawarah itulah kita bisa memutuskan keputusan yang berdampak lebih baik dan lebih efektif untuk kemaslahatan bersama. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
tantangan kita sebenarnya kadang kita mau ada program-program kepada wali guru. Kadang kita itu maunya mengadakan program A, tapi sebagian guru tidak setuju. Nah ini kan merupakan tantangan. Sebenarnya kita orientasinya adalah untuk kebaikan, tapi kadang di sisi lain ada sekelompok guru-guru yang mungkin kurang mendukung atau setuju dengan apa yang di program di sekolah, sehingga itu juga menjadi tantangan bagi kita. Sehingga kita perlu adanya masukan-masukan dari Bapak Ibu Dewan Guru, khususnya mengenai tentang aturan atau kebijakan yang ada yang sekiranya itu menimbulkan efek yang lebih baik khususnya pada lembaga. Apalagi orientasinya nanti adalah kepada peserta. Bapak, apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk tata kelola prosedur itu kami tidak mempunyai prosedur yang sangat bagus, karena kasus-kasus itu juga dilematis. Ada kasus yang sifatnya itu ringan, itu bisa diselesaikan secara langsung. Ada kasus yang sifatnya itu berat, ini butuh langkah-langkah atau prosedur yang harus kita lakukan. Jadi untuk langkah prosedurnya itu secara bakunya itu belum. Baik Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Alhamdulillah kami selaku pimpinan lembaga di SMPT Mapaluguru tidak bekerja sendiri, karena di dalam lembaga kita juga ada mitra, yaitu komite sekolah, begitu juga ada wakaf siswaan, wakil kepala sekolah, wakaf kurikulum, dan ketua yayasan. Sehingga orang-orang tersebutlah bisa membantu kami dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lembaga, khususnya dalam dilema etika ini. Sehingga kita sampaikan terlebih dahulu dari mitra tersebut, kita musyawarahkan, dan nanti kita sampaikan kepada yayasan. Dari situlah kami merasa dibantu dalam penyelesaian masalah ini. Bapak, pertanyaan terakhir ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Pelajaran yang saya ambil, memang di dalam dunia pendidikan, khususnya di satuan pendidikan kami di SMPT Mapoludung, pasti terjadi persoalan-persoalan khususnya pada dilema etika. Yang saya ambil hikmah di sini adalah kami selaku pimpinan itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini secara efektif, secara bijak, dalam memperhatikan kemaslahatan yang lebih baik. Artinya kami selaku kepala sekolah tidak boleh otoriter untuk memutuskan suatu persoalan begitu saja. Tapi kita harus mempertimbangkan, banyak yang dipertimbangkan dalam segi positif dan negatifnya, dampaknya kita harus mempertimbangkan. Hanya dengan adanya ini kami juga bisa belajar kembali juga, sekiranya nanti kita bisa memberikan keputusan itu yang lebih baik, mendapatkan dampak yang lebih positif. Terakhir ya. Terima kasih Bapak, tadi wawancaranya benar-benar mungkin hal baru bagi saya, karena sekolah ini mungkin karena sekolah yayasan, jadi otomatis melibatkan yayasan juga. Mungkin ini juga ilmu baru bagi saya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Semoga sekolah SMPI Mambaul Ulum semakin sukses dan mencetak peserta didik yang bisa menjadi salah satu pemimpin bangsa. Amin. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Demikian wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SMP IT Mambaul Ulum.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.